Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca kitab Syahadat La ilaha illallah, halaman 108. Tentang tafsir keliru dari kalangan orang-orang yang menyimpang, dan kekeliruan tafsir La ilaha illallah ini berakar pada kekeliruan dalam menafsirkan kata ilah, dan kekeliruannya fatal, akibatnya ya sangat fatal. Karena ini kekeliruan di dalam asas, dalam asal. Penulis hafizahullah, beliau mengatakan tafsir talifu yang ketiga, tafsir yang ketiga. Ya, tafsir keliru yang ketiga. Walaysa biba'idin, tidak jauh anit tafsiraini sabiqaini, dari dua tafsir sebelumnya. Tafsirun salif, yaitu tafsir yang ketiga. Ya jtami'u ma'ahuma, ada titik temu dengan kedua tafsir sebelumnya. Fi ja'li madluli kalimat tauhid, menetapkan makna kalimat tauhid, tauhid ar-rububiyah. Ya, tauhid rububiyah, la tauhid al-uluhiyah, bukan tauhid ibadah. Jadi ada titik temu. Ya, tafsir yang ketiga ini ada titik temu dengan dua tafsir yang keliru sebelumnya, yaitu menetapkan tauhid rububiyah itu sebagai makna kalimat tauhid, makna kalimat la ilaha illallah, bukan tauhid ibadah. Ya, jadi tafsir yang ketiga ada titik temu dengan dua tafsir sebelumnya yang menempatkan tauhid rububiyah dengan segala maknanya sebagai madlul, sebagai makna yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Dzalikum huwa tafsirun mushtaharun, tidak lain itu adalah tafsir yang terkenal. Tidak lain itu adalah tafsir yang terkenal lada jama'atin, di kalangan sebuah rombongan tatasod dari dakwah yang bergerak untuk dakwah ila manhajiha, untuk berdakwah kepada manhajnya sendiri, wa tablighiha linnas, dan untuk menyampaikannya kepada manusia. Jadi jamaah tabligh. Ya, tafsir yang ketiga ini adalah tafsirnya jamaah tabligh terhadap la ilaha illallah. Haitsu yuqarriruna fi majalisihim, mereka ya menggariskan di dalam majelis-majelis mereka, menetapkan dalam majelis-majelis mereka, idza aradu bayana makna kalimat hadhil kalimah at-thayyibah, tak kala mereka ingin menjelaskan makna kalimat thayyibah ini, la ilaha illallah, ana maknaha, bahwa maknanya ikhrajul yakinil fasidi minal qalbi alal asya'i wa idkhalul yaqinis sahihi ala dzatillah, annahu la khaliqa illallah wa la raziqa illallah wa la mudabbira illallah. Memasukkan, mengeluarkan al-yakinil fasid, keyakinan yang rusak, minal qalbi, dari hati, alal asya'i, terhadap segala sesuatu, wa idkhalu, kemudian memasukkan al-yaqinis sahih, keyakinan yang sahih tentang zat Allah, mengeluarkan keyakinan yang rusak
tentang segala sesuatu dari dalam hati dan memasukkan keyakinan yang benar ya tentang Allah ke dalam hati, bahwa annahu la khaliqa illallah. Apa maknanya la khaliqa illallah? Hah? Apa diskah? Maknanya la khaliqa illallah? La khaliqa illallah apa maknanya? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Wala raziqa illallah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Wala mudabbira illallah. Tidak ada pengatur kecuali Allah. Jadi mengeluarkan keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu dari dalam hati dan memasukkan keyakinan yang benar tentang Allah dalam hati, bahwa Allah tidak ada pencipta kecuali Dia, ya, tidak ada pemberi rezeki kecuali Dia, tidak ada pengatur kecuali Dia, ya. Ini tauhid apa? Rububiyah apa tauhid ibadah? Tauhid rububiyah. Waqad su'ila Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah an hadha tafsir. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah telah ditanya, harusnya Utsaiminnya pakai alif lam karena Utsaimin bukan Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Ditanya tentang tafsir ini, fa ajaba bi jawabin hasan. Maka beliau menjawab dengan jawaban yang bagus, asuquhu li ta'ummal faidatu. Aku bawakan di sini supaya ya manfaatnya lebih luas. Qala rahimahullah ta'liqan 'ala tafsir as-sabiq. Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata, memberikan catatan terhadap tafsir tadi, mengeluarkan apa? Keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu di dalam hati dan memasukkan keyakinan yang benar tentang Allah dalam hati, bahwa Allah tidak ada pencipta kecuali Dia, tidak ada pemberi rezeki kecuali Dia, tidak ada pengatur kecuali Dia. Hadza tafsiru laisa bisahihin. Tafsir ini tidak benar. Ini tafsir tidak benar. Li'anna tafsiraha ala hadzal wajhi, karena penafsiran la ilaha illallah dengan tafsir ini la yatahaqqaqu bihi ila tauhidur rububiyyah faqat. Tidak terwujud darinya kecuali tauhid rububiyah saja. Ini tafsir tidak benar. Karena penafsiran la ilaha illallah dengan tafsir ini artinya tidak terwujud kecuali tauhid rububiyah saja dengannya. Wa ma'lumun, padahal dimaklumi, anna tauhid ar-rububiyah wahdahu, bahwa tauhid rububiyah saja, dimaklumi bahwa tauhid rububiyah saja la yudkhilul insana fil Islam, tidak akan memasukkan seseorang ke dalam Islam. Kalau sekedar mengakui tauhid rububiyah saja tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Dalam Al-Qur'an kan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, ya, imanan bi rububiyyatihi illa wa hum musyrikuna fi ibadatihi. Ya. Tidaklah mereka beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka ya musyrik dalam ibadahnya kepada Allah. Walau kana yudkhiluhu fil Islam, andaikan sekedar pengakuan tauhid rububiyah itu memasukkan orang ke dalam Islam, wa ya'simu malahu wa damahu, dan bisa melindungi nyawa dan hartanya, lakan musyrikun, niscaya orang-orang musyrik alladzina bu'itsa fihim Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diutus ke tengah mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslimin, niscaya orang-orang musyrik itu muslim. La tahillu dima'uhum, haram nyawanya untuk ditumpahkan. Haram nyawanya untuk ditumpahkan. Li'annahum yu'minuna imanan kamilan, karena artinya orang-orang musyrik jahiliyah mereka itu memiliki iman yang sempurna. Wa yuqirruna iqraran kamilan, mereka mengakui dengan sempurna. Mengakui dengan sempurna bi anna subhanahu wa ta'ala wal khaliqur raziqul mudabbir lil umur, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki dan pengatur segala sesuatu. Wa ma'a dzalik, meskipun demikian, nah ini konsekuensi kalau la ilaha illallah itu ditafsirkan dengan tafsir apa? Tauhid
rububiyah saja. Tafsirkan dengan tauhid rububiyah saja. Maka konsekuensinya apa? Ya, orang-orang musyrik itu muslim. Ya. Karena mereka mengakui dengan sepenuhnya kalau Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Wa ma dzalik. Toh demikian fa innahum lam yadkhulu fil Islam. Toh demikian ternyata mereka tidak masuk Islam. Balistabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dima'u amwalahum. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam malah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menghalalkan nyawa dan harta mereka. Wasabadararihim, Nabi SAW sabadarariyahum, menawan atau menjadikan tawanan anak-anak mereka, wanisahum dan wanita-wanita mereka. Waratha ardhahum, dan Nabi SAW mengambil alih tanah mereka karena mereka bukan Islam. Ya. Wa makna kalimat tauhid sahih. Jadi makna kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang benar, annahu la ma'budu haqqun illallah, bahwa tidak ada satupun yang diibadahi dengan benar, tidak ada satupun yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jami'al ma'budat, dan bahwa semua apa yang diibadahi min dunillah selain Allah ma'budatun batilatun, itu adalah batil. Ya, itu adalah batil, keliru. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Hal demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala huwal haqq, dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan bahwa segala apa yang diibadahi selain Allah, yad'un di sini maknanya ibadah, dan segala apa yang diibadahi selain Allah huwal batil, itu batil, tidak berhak, tidak benar, tidak berhak. Walam yafhamal muslimun min hadhil kalimah al-'azimah siwa hadzal makna. Umat Islam mereka tidak memahami dari kalimat yang agung ini kecuali makna tadi. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya, dan selain Allah apabila diibadahi maka batil. Bal lam yafham al-musyrikun, bahkan orang-orang musyrik lam yafham, mereka tidak paham min hadil kalimatil azimah, dari kalimat ini siwa hadal makna, selain makna ini juga. Ini bahkan orang-orang musyrik juga yang mereka pahami dari kata la ilaha illallah itu makna ini, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya, selain Allah apabila diibadahi maka batil, sesat, zalim, kufur dan syirik. Walihada qala Allahu anhum, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman tentang mereka untuk membuktikan bahwa orang-orang musyrik itu mereka memahami kalimat la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya, selain Allah apabila diibadahi maka batil. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, sesungguhnya mereka apabila diseru kepada la ilaha illallah maka mereka yastakbirun, sesungguhnya mereka apabila diseru la ilaha illallah maka mereka ini menyombongkan diri. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun, dan mereka mengatakan apakah kita akan meninggalkan peribadahan kepada sembahan-sembahan kita karena mengikuti syair majnun, tukang sajak yang gila ini. Fatabayyana bihadza, dari ayat ini kita ketahui anal musyrikin, bahwa orang-orang musyrik afham
lebih paham makna kalimat la ilaha illallah terhadap makna kalimat la ilaha illallah min alladhi ja'ala maknaha mujarrad al-yakin wal iman bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziq, dibandingkan orang yang menetapkan makna la ilaha illallah itu sekedar meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu al-khaliq ar-raziq, Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki. Ya. Fala khaira fi rajulin, ya, Abu Jahal wa man ma'ah a'lam minhu bila ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikannya sama sekali dalam diri seseorang yang Abu Jahal dan orang-orang musyrik jahiliyah lebih ngerti tentang la ilaha illallah dibanding dirinya. Hadhihi masalatun 'azimah. Ini pelajaran penting. Ini pelajaran penting. Yajib 'alal insan an yatub ila Allah min hadzal tafsir al-fasid. Wajib, harus seseorang itu bertaubat kepada Allah dari tafsiran yang keliru li makna la ilaha illallah ini, terhadap makna la ilaha illallah ini. Ya, seorang wajib bertaubat dari penafsiran yang keliru terhadap makna la ilaha illallah ini. Wa yarji' ila tafsir sahih, kemudian dia wajib untuk merujuk kepada tafsir yang benar, alladzi ittafaqa alaihi muslimun, yang telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Waladzi yafham min hadhil kalimah al-'azimah yafhamuhu hatta al-musyrikun alladzina qatalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang justru, ya, orang paham dari kalimat agung ini, bahkan orang-orang musyrik sekalipun yang mereka diperangi oleh Nabi SAW, mereka memahami kalimat ini dengan benar. Wa ana makna hadhil kalimat azimah, wajib baginya untuk merujuk kepada tafsir yang benar, yaitu bahwa makna kalimat ini, kalimat yang agung ini, la ma'budu haqqun illallah, tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah. Selain Allah apabila diibadahi maka satu, batil, dua, kufur, tiga, zalim, empat, sesat, lima, syirik. Ya, semua ini disebut di dalam Al-Quran, ya kan? Hadza huwal ma'na al-muta'ayyin. Inilah, ya, makna yang benar dan mesti benar, makna yang benar dan mesti diyakini oleh setiap orang terhadap la ilaha illallah. Fayajibu ala hadzal sa'il, kewajiban orang yang bertanya ini, an yarji'a ilal haqq, kewajibannya adalah kembali kepada kebenaran, wa ilas shawab, kembali kepada al-haq dan kebenaran, wa an yaqula tauhidar rububiyyah syai' wa tauhidul uluhiyah syai' akhar, kewajibannya adalah berkeyakinan bahwa tauhid rububiyah itu, ya, berdiri sendiri, tauhid ilahiyah, uluhiyah, tauhid ibadah juga berdiri sendiri, berbeda. Ya, yaqula tauhidur rububiyah syai'un, ya, dia berkeyakinan bahwa tauhid rububiyah itu sesuatu, wa tauhidul uluhiyah sesuatu yang lain. Wala yatimmu ahaduhuma bidunil akhar, ya, dan bahwasannya salah satu dari keduanya tidak akan sah tanpa yang lainnya. Yatimmu di sini apa maknanya? Sah. Tidak akan sah tanpa yang lain. Tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah tidak sah. Contohnya siapa? Orang-orang musyrik. Tauhid uluhiyah tanpa tauhid rububiyah juga tidak sah kalau ada. Kalau ada, ya, orang beribadah kepada Allah, orang mengucapkan la ilaha illallah, beribadah pada Allah, tetapi punya keyakinan ada pencipta langit dan bumi beserta isinya selain Allah. Dari Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin. Hadza ma yassarallahu tahrirahu. Ini yang Allah berikan kemudahan untuk, ya, menulisnya min masail syahadatul ikhlas, dari beberapa kajian tentang syahadat la ilaha illallah. Ja'alallahu al-hayat wal mamat ala qauliha wa tahqiqiha. Semoga Allah menjadikan hidup dan mati kita di atas kalimat la ilaha illallah dan di atas menyempurnakan kalimat la ilaha illallah. Wa manna 'alal katib wal qari' bi fiqhiha wa thabat 'alaiha, dan semoga Allah mengkaruniakan kepada penulis dan kepada para pembaca apa?
bifiqhiha wa thabat 'alaiha, mengilmui la ilaha illallah dan istiqamah di atas la ilaha illallah. Kama sallallahu ta'ala an yaj'ala hadzal maktuba khalisan shawaban nafi'an, sebagaimana aku mohon kepada Allah taala agar menjadikan tulisan ini ikhlas, benar dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai ya kitab syahadat la ilaha illallah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan amal soleh. Wallahu taala alam. Untuk kitab as-sunnah ya baru selesai sampai berapa? Ya. Kita masih ada waktu 1 jam, kita baca kitab sunnah lanjutannya. Nanti yang tersisa dari kitab sunnah kita baca setiap Selasa atau Kamis insyaallah. Menggantikan kitab sementara menggantikan kitab Tauhid Hasyiah kitab Tauhid. Kita baca kitab as-sunnahnya. Manfaatkan waktu. Satu jam ke depannya, atau 40 menit ke depan. Pada di mana kitabnya? Diska di mana kitabnya? Baik. Halaman 41. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Bakar an Asim qala sami'tu al-Hajjaj wa huwa al-mimbar wa yaqul. Asim mengatakan aku mendengar Hajjaj bin Yusuf berpidato di atas mimbar. Ya. Oh yaqul, dia mengatakan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal mungkin. Laisa fiha matnawiyah, tanpa terkecuali.
Ittaqullaha mastata'tum laisa fiha masnawiyah. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal mungkin, semampu kalian tanpa terkecuali. Musma'u wa ati'u. Percaya dan dengarlah kalian kepada pemimpin kalian, laisa fiha masnawiyah, tanpa terkecuali. Li Amirul Mukminin Abdul Malik, yaitu Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Wallahi, demi Allah, law amartu an-nas an yakhruju min babin min al-masjid fa kharaju min babin akhar la halat li dima'uhum wa amwaluhum. Demi Allah, seandainya aku perintahkan manusia untuk keluar masjid melalui sebuah pintu, tetapi kemudian mereka keluar dari pintu yang lain, la halat li dima'uhum wa amwaluhum, maka benar-benar aku boleh untuk membunuhnya dan menyita hartanya. Sadis sekali ya. Cuman lewat pintu yang berbeda ya. Wallahi law akhadtu Rabi'ah bimudar lakana dzalika li min Allah halalan. Apa maknanya? Demi Allah, seandainya aku menghukum Rabi'ah dengan mudhar, maka dzalika li minallahi halalan, maka itu halal buatku dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kata syarih di sini, yurid anal ahkam mufawwadatun ila ara'il umara wa salati, bahwa ya tata pemerintahan itu ada di tangan para pejabat dan para penguasa. Wa ya adhiri min abdi Hudayl, wa ya adhiri, adakah orang yang akan memberikan uzur kepadaku min abdi Hudayl, dari Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Yaz'umu, dia menganggap qira'atahu min indillah, bahwa Al-Quran bacaan dia itu datang dari Allah. Jadi Hajjaj bin Yusuf di sini melakukan satu kesalahan yang fatal ya. Tidak mengakui qiraahnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, karena waktu itu sebelum pembukuan ya Mushaf Utsmani itu ada mushafnya Abdullah bin Mas'ud, ada mushaf-mushaf yang lain dari para sahabat, tetapi kemudian para sahabat sepakat bahwa disatukan di mushaf Utsman bin Affan. Kemudian selain mushaf Utsman bin Affan maka tidak dipakai, termasuk mushafnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini persoalan ini ya berlanjut sampai di zamannya Hajjaj. Ya. Hajjaj sampai mengatakan, ya siapa yang mau memberi uzur kepadaku ya dari Abdullah bin Mas'ud, siapa yang mau mewakili aku menghukum Abdullah bin Mas'ud. Dia menganggap bahwa qiraahnya datang dari Allah. Wallahi ma hiya illa rajas min rajazil a'rab, kata Hajjaj, demi Allah tidak lain qiraahnya Ibnu Mas'ud itu hanyalah ya rajas min rajazil a'rab, hanyalah apa? Pantun-pantun ya dari kalangan Arab. Ma anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali Allah tidak menurunkannya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kesalahan fatal sekali dari Hajjaj ya, mengatakan Al-Qur'an mushafnya Abdullah bin Mas'ud ya sebagai syair ya, sebagai rajas, pantun, sajak dari sajak bikinan orang-orang Arab ya. Wa adili min hadzal hamra, dan siapakah yang mau memberikan toleransi kepada aku dari yakni al-ajam wal arab
Ya. Al-Hamra, orang-orang Ajam dan orang-orang Arab. Yazumu ahaduhum anahu yarmi bil hajar. Salah satu dari mereka ya berkeyakinan bahwa dirinya melemparkan batu fayaqulu ila an yaqa al hajar. Lalu ia mengatakan di mana batu yang dilemparkan itu jatuh, hadatsa amrun. Ya. Terjadi ya satu kejadian. Ya, kata syarih di sini, fa wallahi la adda'annahum kal amsid dabir. Demi Allah aku akan meninggalkan mereka, membiarkan mereka seperti ya hari-hari masa lampau. Atrukuhum ma'dumin halikin. Aku akan binasakan mereka. Aku akan ya binasakan mereka, habisi mereka. Maksudnya adalah alam murad al-hajjaj anal mawali yaqauna al-fasad wasyarr wal fitnah wa yaquluna aqiba iqa'i syarr wa qad hadatha amrun wa yazumuna annahum yarmuna al-hijarah. Mungkin maksud daripada Al-Hajjaj bahwa ya orang-orang Ajam ataupun non-Arab mereka melakukan berbagai kerusakan ya, berbagai kemaksiatan. Kemudian setelah melakukan kerusakan dan kemaksiatan itu mereka mengatakan hadatsa amrun, ya. Sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Ya. Wallahu a'lam. Qala fadzakartu lil A'mash. Kata Asim bin Abi Najud, demi Allah, aku kemudian menyebutkan perkataan pidatonya Hajjaj ini kepada A'mash. Qala ana wallahi sami'tu minhu. Kata A'mash, aku pun mendengarnya demi Allah dari Al-Hajjaj. Ini perkataan yang fatal. Tapi yang jadi syahid di sini ya, sampai Hajjaj pun mengetahui kalau kewajiban rakyat untuk apa? Samu wa ta'ah. Ya, untuk ya taat dan patuh kepada penguasa kaum muslimin, kepada ulil amri, ada waliul amr al-muslimin. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Ibnu Idris, Abdullah bin Idris. Anil A'mash Sulaiman bin Mihran, qala Sulaiman bin Mihran, A'mash mengatakan, sami'tul Hajjaj yaqul al-mimbar, aku mendengar Al-Hajjaj berpidato di atas mimbar, hadhil hamra habrun. Ya. Hadhil hamra habrun. Orang-orang Ajam ini, Hamra orang-orang Ajam. Orang-orang tadi sudah disebut ya, Hamra itu orang-orang Ajam dari yang menjadi apa? Tawan orang-orang Arab. Orang-orang Ajam ini habrun, ya sepotong. Wallahu a'lam. Apa maknanya? Habrun. Yani kata beliau yastahiquna al-qata' wa dharb. Orang-orang Ajam, para bekas budaknya orang Arab ini, mereka pantas untuk dipukul. Ya, mereka pantas untuk dipukul. Amma wallahi law qad qara'tu asan bi asan la darannahum kal amsi dhahib, yakni mawali. Budak, seandainya terjadi adu tongkat dengan tongkat, maka aku akan habisi mereka seperti di masa lampau mereka tidak ada wujudnya. Yani al-mawali, ini maksudnya para orang Ajam yang menjadi bekas budak orang-orang Arab. Yani, ta'assub sekali kepada apa? Arab. Tetapi dia sudah menyebutkan alasannya tadi. Ya, yazumu ahadum annahu yarmi bil hajar. Ini dia
hadatsa amrun ila an yaqa al-hajar hadatsa amrun. Ya, mereka ini orang-orang ajam, budaknya Arab, ini mereka apa? Mereka melakukan maksiat-maksiat, melakukan kerusakan-kerusakan, kemudian apabila ya selesai melakukan kerusakan dan kemaksiatan, mereka beralasan telah terjadi, ya hal itu telah terjadi. Qala hadatsana Qatan, dan ini ta'assub kepada kabilah, ta'assub kepada apa? Sya'ab, kepada nasionalisme Arab. Ya, ini tidak bagus, tidak benar. Mukhalif sunnah. Ya, Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Qala haddatsana Qatan bin Nusayr. Qala haddatsana Qatan bin Nusayr dhaif. Ja'far ibn Sulaiman qala haddatsana Daud bin Sulaiman an Syarih bin Abdullah al-Qadhi, ya Syarih an-Nakhai, an Sulaiman al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Syarih bin Abdullah al-Qadhi ini juga dhaif. Ya, jadi ada dua dhaif di sini, Qatan dan Syarih. Qala jamma'tu ma'a Al-Hajjaj, aku sholat Jumat bersama Hajjaj. Fakhataba, lalu Hajjaj berkhutbah. Fadzakara hadits Abu Bakar bin Ayyash, dia menyebutkan hadis Abu Bakar bin Ayyash. Qala fiha, di dalam khutbahnya Hajjaj mengatakan, fasma'u wa ati'u li khalifatillah, kalian taat dan patuhi, kalian dengarkan, taati dan patuhi khalifatullah. Wali safihi Abdul Malik bin Marwan, dan orang pilihan Allah yaitu Abdul Malik bin Marwan, sakal hadis. Kalau akhadtu Rabi'ah bin Mudhar wa lam yadhkur kisah Hamra, dia juga mengatakan seandainya aku menghukum Rabi'ah melalui Mudhar, ya ini orang Arab, wa lam yadhkur kisah Hamra, tapi dalam riwayat Qatan ini tidak menyebutkan kisah orang-orang ajam budak Arab. Qala hadatsana Sawwar bin Abdullah bin Sawwar. Qala hadatsana Abdul Warith bin Sa'id an Sa'id bin Juhman, Sa'id bin Juhman. Ya. Hadisnya hasan. Sa'id bin Juhman. An Safinah, ha pindah sanad. Ha itu namanya pindah sanad, tahwil. Pindah sanad. Wa haddatsana Amr bin Aun. Qala akhbarana Husayn an al-Awam bin Hawshab an Sa'id bin Juhman, sanadnya an Safinah. Ya. Safinah itu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau digelari Safinah karena kuat mengangkut banyak barang dalam perjalanan. Safinah mana Safinah? Kapal ekspedisi. Ya. Ini di catatan kaki ada nggak disebutkan di sini? Ya, di halaman 44 catatan kaki. Safinah huwa maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yukna Abu Abdurrahman, ikhtulifa fi ismihi, kunyahnya Abu Abdurrahman, sedangkan nama sebenarnya diperdebatkan oleh para ulama. Kana asluhu min Faris, dan ia berasal dari Persia. Starathu Ummu Salamah, dibeli oleh Ummu Salamah, thumma taqathu, kemudian dibebaskan, dimerdekakan. Staratat alaihi an yakhduma Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat kamu bebas tetapi kamu terus melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safinah. Orang ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelari Safinah. Li'annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, karena suatu kali orang ini dalam perjalanan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakullama a'ya ba'dul qaum alqa alaihi sayfahu wa tursahu wa rumhahu,
ya. Setiap ada rombongan safar yang kelelahan, maka barang bawaannya, pedangnya, tamengnya, ya, persenjataannya dititipkan kepada Safinah. Hatta hamala man dzalika syai'an katsiran, sampai dia mengangkut banyak sekali barang milik rombongan itu dengan kuatnya. Faqala lahu anta Safinah. Maka Nabi berkata kepadanya, kamu Safinah. Kamu Safinah, kamu ekspedisi kapal angkut, kapal barang. An Safinah qal, dari Safinah qal, Hasan ya, Sa'id bin Juhman. Qala Rasulullah SAW bersabda, khilafatun nubuwah 30 sanah. Khilafatun nubuwah, ya, para khalifahnya Nabi SAW itu 30 tahun. Qala Al-Alqami qala asy-syekhuna lam yakun fi 30 ba'dahu sallallahu ila al-khulafa al-arba'ah wa ayyam al-Hasan. Qultu bal 30 sanah hiya muddatul khulafa al-arba'ah kama harartuhu. Ya. Khilafatun nubuwah 30 sanah, yakni 4, kata Azim Abadi, 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini menunjukkan keutamaan, ya, masa 4 khalifah Ar-Rasyidin itu. Disebut khilafatun nubuwah. Disebut khilafatun nubuwah. Tsumma yu'tillahul mulka aw mulkahu man yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Nabi SAW sudah memberitahu bahwa setelah masa 4 khalifah itu akan berganti menjadi sistem kerajaan, yaitu Al-Hasan bin Ali menyerahkan, ya, kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muawiyah bin Abi Sufyan membentuk sistem kerajaan. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan itu raja pertama dalam Islam dan terbaik. Qala Sa'id, ini Sa'id bin Juhman. Sa'id mengatakan, qala li Safinah, Safinah berkata kepadaku, amsik alaik, ya, hafalkan, amsik alaik, hafalkan, ya, 30 tahun itu, 30 tahun itu, hafalkan, 30 tahun khilafah nubuwah itu. Abu Bakar sanatain, Abu Bakar menjabat khalifah selama 2 tahun. Wa Umar ashron, sedangkan Umar 10 tahun. Wa Utsman sanatai asyarata, sedangkan Utsman berapa? 12 tahun. Wa Aliyun kada, ya, dan Ali, ya, sekian. Dan Ali sekian. Yani 5 tahun Ali 5 tahun atau 4 tahun, ya, 4 tahun dan 4 tahun lebih, ya, 10 bulan atau 9 bulan. Ya, dia hitung, ya, dihitung berapa? Dihitung 5 tahun. Lima tahun setengah, 5 tahun 9 bulan. Kemudian Hasan hanya sekitar 6 atau 7 bulan. Ya, Al-Hasan bin Ali hanya sekitar 6 atau 7 bulan. Qala Sa'id, berkata Sa'id, qultu Safinah, aku berkata kepada Safinah, inna haula yazmunna aliyan lam yakun bi khalifah. Sebagian orang beranggapan bahwa Ali itu bukan khalifah. Qala kadabat astahu Bani Zarqa, yakni Bani Marwan. Ya, itu hanya kentutnya Bani Marwan. Safinah mengatakan begitu ketika dikasih tahu, ya, bahwa Bani Marwan
Bani Marwan mengatakan, Bani Marwan itu Marwan bin Abdul Malik bin Marwan, bapaknya Abdul Malik bin Marwan, ya, Marwan bin siapa? Abi Sufyan, ya. Dikatakan apa? Mereka Bani Marwan mengatakan, keluarga Marwan mengatakan apa? Ya, Bani Umayyah mengatakan Ali itu bukan khalifah. Ali bukan khalifah. Kenapa? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan enggak setuju. Jadi Ali itu bukan khalifah. Maka kata siapa? Safinah, ya, kata Safinah bekas budanya Rasulullah SAW, pembantunya Rasulullah SAW, dikatakan apa? Kadabat Astah Bani Zarqa, yakni Bani Marwan. Bani Zarqa ini Bani Marwan. Ya. Omongan Bani Marwan, omongan Bani Umayyah itu seperti kentut. Gitu, keluar dari duburnya. Jadi enggak ada apa? Omongan yang enggak ada nilainya. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mengatakan khilafatun nubuwah 30 sana. Ya. Khalifahnya para Nabi SAW itu selama berapa? 30 tahun. Kalau kekhalifahan Ali enggak dihitung, berarti cuma 20 berapa? 25 tahun. Belum 30 tahun. Ya. Sementara Nabi mengatakan apa? 30 tahun. Bahkan sebagian ulama memasukkan Al-Hasan, kekhalifahan Al-Hasan itu ke dalam khilafah nubuwah. Karena kekhalifahan Al-Hasan bin Ali itu menggenapi 1 tahun kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW mengatakan tumayutillahu mulkahu wa lam yasha. Setelah masa kekhalifahan itu kemudian berganti masa apa? Kerajaan. Ya, Allah berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau Bani Umayyah, ya, Bani Marwan mengatakan ya Ali itu bukan khalifah, maka itu ya omongan, ya itu omongan sama kayak kentut aja itu. Ya. Kadabat Astah Bani Zarqa. Ya. Ungkapan apa? Bahwa omongan itu keliru fatal, ya. Tidak ada nilainya sama sekali. Qala haddatsana Muhammad bin Al-Ala an Ibnu Idris, ini Abdullah bin Idris, qala akhbarana Husain an Hilal bin Yasaf an Abdullah bin Zalim wa Sufyan an Mansur an Hilal bin Yasaf. Ini mutabah bagi Husain. An Abdullah bin Zalim al-Mazini, dzakara Sufyan rajulan fi ma bainahu wa bain Abdullah bin Zalim al-Mazini. Tapi Sufyan menyebutkan ya perawi yang lain antara Sufyan Tsauri, ya, antara beliau dengan Abdullah al-Mazini, Abdullah bin Zalim al-Mazini. Ya. Husain bin Abdurrahman as-Sulami, Mansur ibn Mu'tamir. Sami'tu Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Aku mendengar Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ya. Kalau tidak salah Sa'id bin Zaid ini salah satu al-mubasysyirin bil jannah, salah satu dari 10. Ya. Salah satu dari 10 yang dikasih apa? Berita gembira surga. Qal Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail mengatakan lama qadima fulanun ilal Kufah aqama fulanun khatiban. Siapa fulan di sini? Hajjaj. Iya. Sa'id bin Zaid ibn Amr bin Nufail huwa ahadul asyarah al-mubasysyarah bil jannah. Ahadul mubasysyirin bil jannah. Lama qadima fulan, ketika orang itu datang ke Kufah, aqama fulan khatiban, kemudian si fulan yang satunya berkhutbah, berpidato.
Fa akhadha bi yadayya Sa'id bin Zaid. Maka kata Abdullah bin Zalim al-Mazini, Sa'id bin Zaid memegang tanganku faqal dan berkata, ala taro idza hadzal zalim. Jadi ketika si fulan itu datang, siapa si fulan itu? Muawiyah dan Mughirah ibn Syu'bah. Ya, tapi Abu Dawud tidak sebut namanya karena beliau sahabat kan. Muawiyah kan sahabat, Mughirah bin Syu'bah sahabat. Datang ke Kufah dan berkhutbah. Dan Sa'id bin Zaid juga hadir, dan sahabat juga Sa'id bin Zaid. Ketika itu Sa'id bin Zaid pegang tangannya siapa? Abdullah bin Zalim al-Mazini dan berkata, ala taro ila hadzal zalim. Kamu lihat ya orang yang zalim ini. Ya, kalau sekarang ini dibilang khawarij gitu kan. Presidennya lagi pidato dibilang, kamu lihat orang zalim ini. Qala al-ulama, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, kana fil khutbah ta'ridhan bi sab'i Ali atau bi tafdhil Muawiyah. Sebagian ulama mengatakan karena khatib itu dalam khutbahnya menyindir Ali bin Abi Thalib, nyinyir kepada Ali bin Abi Thalib dan membesar-besarkan Muawiyah. Maka ini Sa'id bin Zaid mengatakan, "Atara zalim, wahai Abdullah al-Mazini, kau lihat orang zalim ini, si khatib yang zalim ini. Fa asyhadu ala tis'ah, aku persaksikan 9 orang innahum fil jannah, 9 orang ini ahli surga. Walau syahidtu alal asir lam itam, seandainya aku sebutkan yang 10 maka aku tidak berdosa." Ya. Qala bin Idris, Abdullah bin Idris mengatakan, wal Arab taqul athim, aku tidak berdosa. Sam, aku tidak berdosa. Tapi Sa'id bin Zaid mengatakan, walau syahidtu alal ashir lam itam, andaikan aku bersaksi juga untuk yang orang ke-10 ahlul jannah yang diberi berita gembira surga, aku tidak berdosa. Qultu wa man ittis'ah, maka Al-Mazini bertanya, siapa itu 9 orang itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala harra. Rasulullah SAW bersabda sementara beliau berada di atas Hira atau Hara. Ya. Beliau di atas Hira, ya, gunung bukit di Makkah. Gua Hira, ya. Hara atau Hira, ya, tapi masyhurnya Hira. Uzbut Hara, uzbut Hira. Ya, diam kamu wahai bukit Hira. Ya, karena bergoncang ketika Nabi SAW itu naik ke situ, bukit itu bergoncang. Maka Nabi berkata, diam ya Hira. Innallaha sa'alaika, di atasmu ini tidak lain kecuali nabiyyun, seorang nabi, au siddiqun, atau seorang apa? Siddiq au syahidun, atau seorang syahid. Nabi SAW. Siddiq siapa? Abu Bakar. Syahid Umar. Qultu wa man ittis'ah. Al-Mazini bertanya lagi, siapa itu 9 orang itu? Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ya. Qala siapa? Sa'id bin Zaid, Rasulullah SAW, wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdurrahman bin Auf. Ini 9 orang. Ya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Qultu wa man al-ashir. Al-Mazini bertanya lagi, siapa orang ke-10? Qala fatalakka Hunayyah. Kemudian mengelak. Dia mengelak sejenak, mengelak sedikit dan berkata,
Tsumma qala ana. Kemudian Sa'id bin Zaid mengatakan yang 10 adalah aku. Syahidnya, pelajarannya dari hadis ini bahwa ini dalil kenapa ya siapa Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa khatibnya Muawiyah di Kufah itu zalim karena dia apa? Merendahkan Ali, nyinyir kepada Ali. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah apa? Salah satu dari 10 orang yang dijanjikan surga oleh Nabi SAW, ya, oleh Nabi SAW sudah direkomendasi sebagai ahlul jannah. Ya. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, rawahul Asja'i an Sufyan al-Thawri an Mansur ibn al-Mu'tamir an Hilal bin Yasaf an Ibni Hayyan an Abdullah bin Zalim al-Mazini bi isnadihi nahwa makna. Ya. Dengan sanad yang lain. Ya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Ini berita-berita atau hadis-hadis asar-asar tentang para khulafa. Ya, kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Kalau masih enggak ada waktu, kita insyaallah baca Sunan Abi Dawudnya nanti di salah satu dari waktu Hasyiah Kitab Tauhid. Ya, Selasa atau Kamis. Hanya kitabnya jangan ditelantarkan. Ya, jazakumullahu khairan. Fadhil.